Pas penangkapan Peggy awal itu Sudirman tuh disuruh ngaku itu disiram air panas kepalanya. Terus Sudirman ditipukin pakai batu kerikil. Saya sih dari dulu punya keyakinan Sudirman itu paling menderita. Karena apa? Secara intelektual Sudirman kan jauh di bawah standar. Saya pikir ya Propam harus memeriksa semuanya ya. Setelah 3 bulan menghilang dari lapas Cirebon, Sudirman yang merupakan salah satu terpidana kasus Vina akhirnya kembali ditemukan. Sudirman diketahui telah ditahan di Lapas Bancai, Kota Bandung, Jawa Barat sejak 15 Agustus 2024. Kepindahan Sudirman begitu janggal. Pasalnya, pihak keluarga tak pernah diberi kabar tentang pemindahan Sudirman dari Lapas Cirebon ke Lapas Bancai, Bandung. Tanggal 28 kalau nggak salah. Nah, yang boleh bertemu orang tua. Nah, saya pribadi tidak bisa. Nah, dan saya coba untuk mau bertemu lagi waktu itu. Cuman kan posisi itu di mana saya nggak tahu. Waktu itu saya nyari ke Lapas Bancai, bolak-balik kan itu. Tapi nggak ada. Nggak ada. Nah, dan ternyata saya hubungan sama yang yang itu ya. Kuasa hukum yang baru yang dipilih Polda Jabar itu. Nah, itu harus dijadwalkan. Nah, dan saya bilang mau ikut menjenguk juga dan tidak bisa, hanya orang tua saja. Nah, dan waktu itu saya nggak datang sih. Ya kita kan butuh ongkos ya. Kalau ke sana jauh, apalagi orang tua udah tua kan ya. Saya kasihan sama orang tua. Apalagi lihat kondisinya anak lah, adik saya ya, yang nggak bebas lah untuk ngobrol ya. Waktu pas kejadian kemarin pas bertemu awal itu. Jadi saya batalin tuh pas waktu pertemuan itu. Usut punya usut, selama 3 bulan sejak bulan Mei 2024, Sudirman mendekam di tahanan Ditreskrimum Polda Jabar. Awal menghilangnya Sudirman dari Lapas Cirebon terjadi pada bulan Mei 2024, ketika kasus Vina mulai ramai di publik. Ketika itu, Polda Jawa Barat meminjamnya dari Lapas Cirebon untuk pengembangan kasus tewasnya Vina dan Eki. Sudirman yang merupakan salah satu terpidana kasus Vina kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat. Sejak 2016, Sudirman memang kerap memicu kontroversi, terutama pada keterangannya yang menguatkan kesaksian Aep dan Dede, sehingga merugikan para terpidana lain. Keterbatasannya diduga kerap dimanfaatkan selama penyidikan. Jadi saya sih dari dulu punya keyakinan Sudirman itu paling menderita. Karena apa? Kan semuanya juga sama-sama disiksa, semuanya sama-sama mengalami perlakuan yang luar biasa lah. Nanti kalau yang 6 orang itu ngomong pasti sama, disiksa dengan cara yang luar biasa. Cuman secara intelektual Sudirman kan jauh di bawah standar. Dia tuh digebukin tuh nggak teriak-teriak, nggak apa, cuma aduh, cuma gitu. Saya dapat informasinya juga dari yang lain. Nah, ketika semua belum mengaku tapi sudah boncor-boncor, sebetulnya ada pengakuan dari Jaya. Tapi mohon maaf, penyidik ngomongnya tuh Sudirman udah ngaku, kalian semua terlibat. Karena ucapan penyidik itulah pada akhirnya Sudirman juga sama ya. Digebukin lagi sama temannya, udah rontok-rontok digebukin sama penyidik, digebukin lagi sama temannya. Karena kan saya menyadari itu karena semua sama-sama tertekan. Dari pengakuan Sudirmanlah beberapa terpidana kemudian terseret masuk ke kasus ini. Tak terkecuali Peggy Setiawan yang kemudian ditangkap Polda Jawa Barat. Ya, waktu itu pas penangkapan Peggy awal itu Sudirman tuh mengaku dia kan dari Lapas Cirebon dibawa ya. Nah, sempat disuruh ngaku itu disiram air panas kepalanya. Nah, bahwa? Ya, itu Peggy itu pelakunya. Oh, gitu. Dan terus Sudirman ditipukin pakai batu kerikil, pengakuannya Sudirman itu. Nah, jadi dari jam 4 subuh itu dia baru ngomong, dia nggak tahan katanya. Untuk memastikan kondisi dan keberadaan Sudirman, keluarga bersama kuasa hukum kemudian menjenguk Sudirman di Lapas Bancai. Dan saat ditemui, kondisi Sudirman begitu memprihatinkan dan masih terlihat takut dan trauma.
awal ketemu, ya jujur saya waktu awal ketemu pas banget ya. Udah lama saya nggak ketemu, saya nangis di pelukan dia. Iya, dan saya nangis, saya kangen. Saya terakhir udah lama banget ya, sebelum Lebaran tahun ini saya nggak ketemu dia. Nah, saya kan, jadi dia masih trauma. Masih trauma, jadi dia pikirannya kayak trauma, kayak ketakutan gitu. Saya ngobrol kan, ajak ngobrol-ngobrol, dan saya tanyain selama ini kemana aja. Dan ternyata ada di Polda. Iya, dan bilang itu di tahanan perempuan. Iya, PPA ya. Iya, nah saya juga nggak tahu ya tahanan itu di mananya. Nah pas udah dari situ kemana lagi ya, di situ aja. Dari hasil pertemuan itu, Sudirman sudah bertekad akan mengajukan upaya hukum luar biasa lewat peninjauan kembali alias PK dan menunjuk Peradi sebagai kuasa hukumnya. Kami akan upayakan mengajukan PK dan kami akan berupaya untuk mendapatkan keadilan. Apapun yang kami sampaikan, novum, kekeliruan, kehilafan hakim dan juga keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain, kami harapkan semua bukti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan dapat membuat jelas peristiwa ini. Selesai menjenguk Sudirman dan mengetahui kondisi Sudirman, pihak keluarga ingin Sudirman bisa kembali ditahan di Lapas Cirebon. Kalau saya pribadi sama keluarga itu, saya pengen Sudirman itu dipindah ke Lapas Cirebon. Dan untuk Lapas Cirebon kan dekat ya. Jadi kalau misalkan ke Bandung butuh biaya yang cukup lumayan. Dan lihat kondisi orang tua saya kan udah lumayan, udah inilah berumur lah. Sudirman nggak banyak ngomong, cuman ngasih saran aja. Ini kan mumpung ada momen, kapan lagi kayak gini. Soalnya kan ini kan momen kayak gini kan jarang. Coba gunain sebaik-baiknya. Terus sama satu lagi, terus kejadian waktu 2016 ada di mana sama siapa, ceritain semua. (28 Agustus 2024). Demi menyusul ke-6 rekannya, Sudirman lewat kuasa hukumnya kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa alias PK. Bersama salah satu kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti dan Saka Tatal, kami kemudian menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Kepada kami, Titin bercerita bahwa perjuangan bisa mengajukan PK untuk Sudirman tidaklah mudah. Sudirman yang lepas kuasa di tanggal 22 atau menandatangani kuasa terhadap pengacara yang ditunjuk Polda Jabar pada tanggal 22 Mei 2024 itu ternyata ada pengakuan kalau Sudirman melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di tahun 2016 itu. Itu yang memberatkan keluarga, itu yang memberatkan saya yang sebagai kuasa hukum terdahulu Sudirman, karena saya sendiri di 2016 sudah meyakini 8 terpidana ini bukanlah pelakunya dan ini adalah rekayasa. Titin mengaku dirinya sempat tak bisa menemui Sudirman selama 3 bulan karena secara tiba-tiba Sudirman telah mengganti kuasa hukumnya. Padahal sejak 2016 lalu Titinlah kuasa hukum Sudirman. Tetapi walaupun keluarga sudah meminta bantuan ke Peradi, kami kesulitan untuk menemui Sudirman karena hanya Sudirmanlah yang berada di Polda Jabar, dan itu pun kalau ketemu keluarganya harus mendapat persetujuan dari penyidik Polda Jabar melalui pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Itu pun hanya kedua orang tuanya yang harus mendatangin, dan itu hanya sekali-kalinya. Pada pertengahan Agustus kemarin, Titin kemudian mendapatkan informasi bahwa Sudirman berada di Lapas Bancoi. Titin bersama keluarga kemudian mencoba bertemu Sudirman meski prosesnya tak mudah. Nah, ketika kami berhasil masuk, ternyata kekhawatiran kita Sudirman tidak mau bertemu dengan keluarganya itu tidak terjadi. Malah mereka peluk-pelukan, mereka nangis. Sudirman masih jalan aja mereka udah pada bangun terus meluk gitu. Itu luar biasa, buat saya juga bikin saya sedih. Kemudian ternyata apa yang tercantum di surat pernyataan itu tidak benar. Akhirnya disitulah Sudirman cabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda. Setelah mendapat mandat dari Sudirman,
Titin langsung ke Jakarta dan bertemu dengan Peradi untuk mengurus PK. Lagi meyakinkan kepada keluarganya, betulkah Sudirman mau dipegang oleh Peradi? Betul, dibuatlah pencabutan yang lebih rapi secara tertulis, secara detail, kemudian juga sekaligus menandatangani kuasa baru kepada Peradi. Dan kemudian pada 24 Agustus 2024 pukul 10.05 ditandatanganilah kuasa dari Sudirman kepada Peradi. Yang artinya kita bisa melanjutkan dengan dokumen-dokumen lain untuk mengajukan PK yang akan dilaksanakan pada hari ini. Terkait kondisi Sudirman saat ini, Saka Tatal yang kemarin ikut menjenguk Sudirman kemudian bercerita. Prihatin sebenarnya, cuma kan ya beda jauh waktu pertama tangkap 2016 sama sekarang baru ketemu 2024. Bener-bener kondisinya sangat prihatin. Apa prihatinnya seperti apa? Ya nambah kurus, jadi bukannya kayak yang dewasa yang lainnya kan itu kan pada sehat-sehat udah gemuk-gemuk. Beda sama Sudirman nambah kurus. Kalau luka-luka saya paling udah sembuh, nggak ada soalnya. Tapi nggak bisa duduk. Duduknya ya walaupun duduk juga nggak kuat lama. Terus juga tatapannya tuh masih ada trauma. Takut ya. masih ada trauma ya. Jadi dari tatapan muka tuh kelihatan. Kayak waktu pertama nongol di TV kan beda sama yang sekarang. Saka memotivasi Sudirman untuk tidak takut ketika nanti sidang PK. Ngomong Saka cuman ngasih saran aja, ini kan mumpung ada momen, kapan lagi kayak gini. Soalnya kan ini kan momen kayak gini kan jarang. Coba gunain sebaik-baiknya. Terus sama satu lagi, terus kejadian waktu 2016 di mana sama siapa ceritain semua. Gak usah takut lagi sama oknum-oknum. Terus ngomong apa adanya aja. Diman sebenarnya ngelakuin enggak. Kalau emang Diman nggak ngelakuin, ngomongin apa adanya aja, nggak usah takut. Jadi nggak usah bapret kesana kesini. Yang penting Diman satu keyakinan, kalau emang Diman nggak bersalah, ngomong apa adanya. Di luar juga banyak yang menyupport, jadi Diman nggak usah takut. Di luar kan masih banyak yang berjuang buat Diman dan 6 yang lainnya. Tak lama, kami pun kemudian tiba di Pengadilan Negeri Cirebon. Setelah Titin tiba, rombongan pengacara Peradi Jawa Barat kemudian tiba di Pengadilan Negeri Cirebon. Beberapa kuasa hukum Sudirman lain yang terdiri dari Jutek Bungso dan tim kuasa hukum Peradi kemudian memasuki kantor Pengadilan Negeri Cirebon. Peradi yang diwakili oleh Jutek Bungso kemudian menyerahkan berkas pengajuan PK. Pihak pengadilan kemudian menerima pengajuan PK Sudirman. Siang itu, keluarga Sudirman yang terdiri dari orang tua serta saudara kandung Sudirman juga hadir di pengadilan untuk mendukung kuasa hukum. Jutek juga mengakui bahwa dalam komunikasi dengan Sudirman memang perlu ekstra karena Sudirman terlihat masih trauma. Kami nangkap setelah kami bertemu dengan Sudirman, memang kelainannya Sudirman ini dengan yang lain adalah bahwa komunikasinya sulit, lambat, dan untuk mengingat itu lama, kadang harus berulang-ulang, kita harus yakinkan dulu. Dan kami melihat secara sepintas ya bahwa ketika diajak berbicara kalau dalam keadaan tertekan panik. Rencananya PK Sudirman akan disatukan dengan ke-6 terpidana lainnya. Melihat pengajuan PK yang berjalan lancar, keluarga Sudirman begitu terharu dan senang. Terkait dengan PK ini gimana Bu dari keluarga? Sekarang ini ngajuin PK ke senang apa gimana? Senang. Senang. Diman tuh dipanggil sama Jaya, disuruh minjem motornya katanya tuh. Sudirmannya tuh berhenti di situ, dipinjemin motor, Dimannya kan di situ, Sudirmannya tuh. Terus tiba-tiba nangkap, ada yang nangkap gitu. Kasus kematian Vina dan Eki hingga kini belum juga terpecahkan.
Perang kesaksian terus berjalan menyisakan puing-puing misteri kematian Vina dan Eki yang bertebaran. Di sisi lain, para terpidana terus melawan lewat jalur upaya hukum luar biasa atau PK agar bisa segera bebas dari tahanan. Tak terkecuali Sudirman yang kini telah mengajukan PK. Keluarga meyakini bahwa Sudirman tak terlibat dan Sudirman bukanlah pelakunya. Kalau posisi Sudirman itu sama adik saya Lilis. Di rumah apa? Di depan rumah. Di depan rumah? Iya, sama tetangga sebelah. Okay. Dan kalau pribadi saya ada di rumah. Oke. Jadi waktu itu dari sore sampai pagi memang Sudirman di rumah? Iya, di rumah. Di rumah. Jadi posisinya itu Sudirman tuh di rumah depan, tapi sebelah tetanggaan kan ada ngumpul-ngumpul gitu sama adik saya Lilis itu. Nah, saya posisi di dalam dan saya tahu kalau Sudirman nggak kemana-mana. Habis ke depan ya langsung ke dalam rumah. Bersama saya sih kalau Sudirman main di depan rumah. Oh, waktu itu memang sama Mbak Lilis kan? Iya, nggak kemana-mana? Iya, soalnya Sudirman tuh kesehariannya mainnya sama Lilis terus. Oke. Pada saat hari H itu, dari jam berapa sama berapa main sama Mbak Lilis? Sampai malam, sampai pagi? Apa tidur enggak bareng? sih, sampai jam 10. Sampai jam 10? Terus pulang ke rumah. Bareng? Iya, bareng. Iya, bareng sama Sudirman. Oke. Waktu itu pas sampai jam 10 itu, jadi kegiatannya apa? Main HP aja sih di depan rumah. Main HP di depan rumah? Iya, depan rumah. Bak petir di siang bolong. Lilis sungguh tak menyangka Sudirman yang tak tahu apa-apa lalu ditangkap. Sehari-hari? Iya, awalnya gini, Sudirman kan pulang dari rumahnya kakaknya tuh, si Roni pulang, terus Diman tuh dipanggil sama Jaya, disuruh minjem motornya katanya tuh. Sudirmannya tuh berhenti di situ, dipinjemin motor, Dimannya kan di situ, Sudirmannya tuh. Terus tiba-tiba nangkep, ada yang nangkep gitu. Tiba-tiba ditangkap gitu. Makanya terus ada dikabarin kan dari siapa gitu, katanya Sudirman ditangkap gitu. Terus keluarga shock kan, salah apa Sudirman kan orangnya kayak gitu, polos tuh, gak ngerti apa-apa kan, minum obat enggak, ngerokok aja enggak Sudirman tuh. Selain fakta dari keberadaan Sudirman di malam kejadian, dugaan Sudirman bukanlah pelakunya diyakini kuasa hukum karena Sudirman memiliki kekurangan. Dugaan tekanan tak hanya dirasakan Sudirman. Mantan terpidana Saka Tatal yang kini masih menunggu hasil sidang PK juga mengaku pernah dipaksa mengaku sebagai pelaku. Saka juga kadang-kadang lu gedeg tuh sama oknum-oknum gua. Gedegnya kenapa ya? Kesel lah. Orang nggak ngelakuin terus suruh mengakui bukan kesalahannya, disiksa lagi. Ya, saya pikir ya Propam harus memeriksa semuanya ya. Dulu ya, mulai siapa yang menerima laporan pertama kali, kemudian siapa yang membuat LP, kemudian siapa yang menangkap. Pokoknya semua yang ikut terlibat itu pasti akan diperiksa semua. Termasuk Pak Rudi itu kan, Pak Rudi justru sekarang kan menjadi sangat ditumbuhkan seakan-akan beliau lah yang salah total karena mungkin putranya meninggal sehingga mungkin dia ikut mencari dan kemudian dengan sigapnya melakukan penangkapan dan sebagainya sehingga dipertanyakan kan itu. Jadi gitu. Tapi saya kira ini baguslah usaha untuk membuka diri polisi ya untuk membuktikan bahwa dirinya itu mungkin dianggap jelek, kemudian sekarang mau melihat kejelekannya itu di mana, kesalahannya di mana, akan lapor lah nanti kira-kira bagaimana. Tapi saya kok pesimis ya, bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang 8 tahun yang lalu itu untuk kemudian dipublish pada polisi kesalahannya begini. Kalau saya sih mendingan tuh yang ini ya, yang para terdakwa atau para terpidana atau siapapun yang nggak terima dengan itu tuh, mudahlah bukti-bukti yang ini dikumpulkan dari satu untuk dibuatkan kembali supaya bisa merubah keputusan itu, gitu. Yang salah kalau dibilang itu salah putusan gitu ya, itu jalan yang memungkinkan bisa ketimbang kalau sekarang ini ngejar supaya polisi dibikin tim pencari fakta. Buat apa? Wong sudah diadili kok gitu loh. Upaya hukum luar biasa atau PK para terpidana kasus kematian Vina dan Eki kini lengkap sudah. 7 terpidana termasuk Sudirman telah melawan untuk menguji bahwa mereka bukanlah pelakunya. Selain bukti, para terpidana melalui kuasa hukumnya telah menyiapkan sejumlah saksi fakta. Ya karena ini kan Sudirman juga kan merupakan suatu rangkaian dari
ke 7 terpidana yang lain, ke 6 terpidana yang lain. Saya rasakan juga dari tim Pradi sudah tinggal memasukkan nama Sudirman saja. Kalau rangkaian peristiwanya kan sama novumnya gitu. Hanya memasukkan nama barunya itu Sudirman, karena dulu kan Sudirman tidak terdaftar di dalam PK gitu. Kemungkinan sih karena kebanyakan kekeliruan majelis ya, kalau saya komunikasi dengan, juga ada keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan yang sebetulnya terjadi gitu sih. Lantas, mampukah bukti dan saksi fakta itu bisa merubah keadaan? Di keputusan MK dimungkinkan juga saksi auditu itu untuk didengar saat sekarang. Kalau dulu saksi auditu itu orang yang mendengar cerita dari orang lain, dahulu itu nggak bisa dipakai. Saat sekarang itu udah ada keputusan MK untuk memungkinkan itu. Tambah lagi mungkin kalau dirasa ada manfaat hasil apapun hasil. Nah jadi dikumpulkan betul bukti-bukti yang begitu telak gitu ya. Jangan asal PK saja. Rabu 4 September pekan depan adalah hari yang dinanti bagi para terpidana kasus kematian Vina dan Eki untuk menghadapi sidang upaya hukum luar biasa atau PK. Setelah 6 terpidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, kini tinggal Sudirman yang masih berupaya untuk dipindahkan ke Lapas Cirebon dari Lapas Bancai, Kota Bandung, Jawa Barat. Bagaimanakah nasib para terpidana selanjutnya? Kita tunggu saja, karena sidang PK terpidana akan segera digelar.